ribut, jangan kita tunggu. This meeting is being recorded. Jadi banyak hal yang terjadi ketika ada ruang yang harus kita tunggu. Kita menunggu gagasan-gagasan itu datang. Nah, ini suatu kesalahan besar buat kita ketika kita hanya menunggu gagasan itu datang. Kalau penulis-penulis lama itu, angkatan kami itu, angkatan lama itu menunggu wahyu. Jadi nggak akan datang wahyu itu kalau tidak kita rebut. Jadi jangan ada pemahaman bahwasanya gagasan itu harus kita tunggu. Kita tunggu barulah wangsit itu tiba, lalu karya kita akan luar biasa karena kita menunggu gagasan. Jangan itu ruang pemikiran kita hari ini. Hari ini saya kira kita menjadi penulis yang produktif. Kita harus merebut gagasan. Gagasan itu harus kita pungut dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Apalagi di zaman hari ini kita punya handphone Android yang bisa kita rekam, bisa kita tulis, bisa kita catat kapanpun. Kalau masa lalu kan membawa pena dan membawa kertas kemana-mana, seorang penulis begitu. Nah, pada hari ini tidak lagi gitu. Nah, bisa kita rekam dia gagasan yang kita temukan di lingkungan kita, di masyarakat kita, atau tiba-tiba muncul dalam pemikiran kita. Nah, itu harus kita pungut segera. Nah, ini tentu dengan kalau secara keilmuan itu namanya bagaimana kita menyebut fenomenologi. Gejala-gejala sosial yang ada dalam diri kita, yang ada dalam realitas sosial masyarakat kita, itu yang harus kita proses pencatatannya. Kita harus proses peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat itu, harus kita rebut, bukan kita tunggu. Nah, bagaimana realitas itu menjadi intuisi nantinya tentunya, menjadi imajinasi, bagaimana gagasan yang sudah kita pungut itu kita dapatkan di tengah masyarakat itu, ya harus kita lakukan ruang kemampuan berpikir, melihat kebenaran. Bagaimana kemampuan berpikir dan dari latihan berpikir itu yang harus kita gagas dalam penciptaan konflik dalam pemikiran kita. Harus ada konflik dalam memungut gagasan itu. Nah, ini menjadi pengalaman jiwa kita yang akhirnya tentunya nantinya akan menjadi wujud penciptaan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita gagas dalam ruang-ruang itu. Lalu selanjutnya, isu yang berangkat dari fenomena itu diusahakan bagaimana dia menjadi suatu kebaruan. Isu-isu yang baru yang harus kita dapatkan. Bagaimana kita proyeksikan. Nah, ketika kita sudah menemukan gagasan itu, fenomenologi itu yang berserakan di tengah masyarakat, yang kita pungut, kita jadikan salah satu proyeksi keinginan kita. Lalu proyeksi keinginan itu kita deskripsikan. Apa? Kita punya keinginan apa untuk menuliskannya? Kalau dia menjadi puisi, dia menjadi cerpen, dia menjadi novel, dia menjadi naskah drama, dia menjadi esai, dia menjadi kolom, itu yang harus kita deskripsikan. Dia ingin kita jadikan apa? Lalu apa yang membuat deskripsi itu? Ruang-ruang deskripsi itu kita jadikan apa? Kita jelaskan minimal satu paragraf. Minimal. Jadi minimal sudah ada satu paragraf kita lakukan deskripsi dalam menulis itu proyeksi keinginan kita. Nah, selanjutnya proyeksi artistik tentunya. Ketika kita bicarakan proyeksi artistik, itu kita deskripsikan juga apa-apa, siapa tokohnya dan sebagainya. Maka selanjutnya kalau itu sudah ada, barulah kita menentukan judul. Apa judul yang ingin kita buat? Kita sudah ada fenomena tadi sebagai objek yang ingin kita tulis. Lalu kita sudah menentukan proyeksi keinginan, kita sudah deskripsikan dia. Proyeksi artistik juga begitu, sudah kita deskripsikan. Nah, selanjutnya sudah bisa kita menentukan judul. Apa judul dari tulisan kita itu? Nah, kalau kita ingin menulis naskah drama, cerpen, novel, itu judul itu jangan lebih dari 5 kata.
Kalau lebih dari 5 kata itu biasanya justru menjadi sebuah karya ilmiah. Makanya pilihannya 5 kata. Kalau karya ilmiah itu 15 kata minimal, maksimal. Nah, gitu. Jadi ada ruang-ruang itu yang harus kita buat, kita lakukan. Nah, setelah itu ketika kita ingin menulis naskah lakon, kita sudah mulai merebut, sudah mulai mencatat siapa tokoh, penokohannya, namanya secara apa, secara fisiologis, siapa namanya, bagaimana fisiknya, psikologisnya seperti apa, secara kejiwaan, strata sosialnya seperti apa, itu sudah harus kita catat. Nah, dengan mencatat itulah kita akan tahu kita akan apakan si tokoh ini, termasuk jenis tokohnya, siapa jadi tokoh utama, siapa jadi antagonis, siapa jadi detragonis, siapa jadi tirtagonis. Nah, jadi ini penokohan ini paling penting untuk kita bisa menentukan nantinya secara fisiologis, psikologis, sosiologis tentu strata sosial tadi. Dengan strata sosial itu kita bisa membuat konflik nantinya tentunya. Lalu moralitas si tokoh. Jadi protagonisnya, moralitasnya seperti apa, antagonis, detragonis seperti apa moralitasnya. Itu harus kita tentukan. Kita yang memberikan keragaman berpikir itu sehingga terjadi konflik, sampai ke klimaks, sampai ke penurunan, sampai ke kesimpulan begitu ketika kita bicara alurnya nanti. Nah, setelah itu kita menentukan keramagung. Mungkin ada yang belum tahu apa itu keramagung. Keramagung itu ada petunjuk pengarang bagian naskah yang memberikan penjelasan kepada pembaca. Di situ bisa menjelaskan keadaan, suasana, sifat, dan tokoh. Nah, keramagung itu biasanya setelah kita menulis judul, setelah kita menulis penokohannya, sudah ada jelas tokohnya, bagaimana sifat-sifat tokohnya. Selanjutnya, mulai halaman pertama kita menulis naskah drama itu ada keramagung. Ada deskripsi tentang petunjuk pengarang itu tadi. Nah, itu keramagung. Misalnya, lelaki itu terkapar di rel kereta api pada senja hari itu. Kita sudah mengetahui minimal siapa. Itu yang disebut dengan keramagung. Ada bagian naskah yang memberikan penjelasan kepada pembaca. Atau nebentek, di dalam dialog ada tanda kurung, lalu dijelaskan di situ. Itu untuk melakukan laku bagi si tokoh. Itu teks samping atau nebentek namanya. Begitu di dalam membuat naskah lakon. Nah, apalagi kalau kita sudah menentukan keramagung dan nebentek, ya mulai kita menyusun jembatan keledai. Mulai kita menyusun apa yang ingin kita tulis, menyusun naskah. Nah, ada 3 hal yang perlu ditinjau dari situasi penyajian dalam menyusun naskah itu. Apa 3 hal itu? Ada situasi yang pertama yang harus kita tinjau. Bagaimana situasi, dalam latar belakang apa kita menulisnya, latar siapa yang ingin kita tulis, itu situasi penyajian itu harus kita susun di dalam 3 hal menyusun naskah itu. Bagaimana penyajiannya, situasi penyajiannya seperti apa, alur dan bahasa. Nah, ini alur dan bahasa ini yang harus kita garap seperti apa. Nah, ketika bicara ini ada metode Hopkins yang harus mungkin dapat kita pahami. Bagaimana metode Hopkins itu dalam menyusun naskah lakon. Nah, begitu. Metode Hopkins itu lanjut. Nah, di dalam metode Hopkins itu ada epilog. Nah, di dalam epilog inilah bagaimana bagian awal naskah lakon
setelah kita menyusun Kramagung, setelah kita menyusun bagaimana awal naskah lakon itu berisi beberapa keterangan. Di dalamnya ada Kramagung tadi, ada pendapat pengarang tentang cerita yang ingin kita sajikan. Itu menjadi jelas di sana. Secara tidak langsung kita sudah menjelaskan latar budaya, latar waktu, latar tempat. Itu biasanya di prolog itu sudah ada di Kramagung tadi itu. Dia langsung menjadi prolog ketika kita bicara Kramagung itu. Nah, itu kekuatan di dalam menyusun naskah lakon di bagian awal ketika kita bicara prolog. Nah, dia berisi keterangan-keterangan biasanya itu, sehingga kita tahu apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang itu tentang cerita, pendapat pengarang tentang cerita yang ingin disajikan menjadi lebih jelas. Nah, selanjutnya barulah ada dialog 01. Biasanya kalau penulis-penulis selalu menyebut ada dialog 01 agar lebih mudah ketika dia menjadi digarap oleh seorang sutradara dalam penggarapan teater, maka dialog itu menjadi lebih mudah instruksinya kepada si aktornya. Maka dialog itu dibuat dialog 01. Nah, mulai ditulis dialognya, percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lain, dengan menyebutkan nama-nama tokoh tentunya dalam percakapan tersebut. Begitu. Silakan lanjut. Nah, itu yang tadi saya sebut, petunjuk pengarang itu Kramagung, bagian naskah yang memberikan penjelasan kepada pembaca, sehingga menjadi jelas keadaan, menjadi jelas suasana dari naskah yang ingin kita garap, latarnya, suasana tempatnya, latar waktunya, nanti akan berhubungan dengan sosiologi tokoh. Kalau latarnya Minangkabau, tentu sosiologi tokohnya ya bagaimana gaya Minangkabau berdialog, orang-orang Minangkabau berdialog, lalu strata sosial masyarakat Minangkabau. Kalau dia datuk seperti apa strata sosialnya, kan? Ketika menentukan dialog, ketika kita memilih dialog untuk seorang tokoh yang namanya datuk, tentu akan berbeda dengan tokoh biasa. Nah, itu dia. Sehingga sifat dan tokoh bisa dilihat dari dialognya. Nah, begitu. Sehingga menjadi lebih jelas. Apalagi ada teks samping nanti, ada nebentek, menjadi lebih jelas lagi. Oh, ini datuk ini preman gadang ini, misalnya begitu. Selanjutnya harus ada epilog. Bagaimana akhir dari naskah lakon itu? Begitu. Apa? Kita ingin membuat apa? Bagaimana kesimpulan pengarang mengenai cerita itu? Bagaimana kita menentukan sudut pandang penulis? Bagaimana kita melihat memberikan nasihat atau pesan-pesan kepada penulis, kepada pembaca maksud saya. Jadi seorang penulis itu harus menentukan sudut pandang, sehingga melewat apa kita memberikan nasihat kepada pembaca itu. Apa kalau kita menulis naskah lakon itu apakah lewat tokoh? Nah, ini kan hampir sama dengan cerpen, hampir sama dengan naskah novel, roman dan sebagainya itu. Lewat apa kita memberikan nasihat? Lewat si tokoh atau si pengarang itu langsung memberikan pesan atau nasihat kepada pembaca. Nah, itu tinggal kita memilihnya. Ya, selanjutnya menyusun alur. Nah, bagaimana kita menyusun alur? Alur yang kita sebut dengan rangkaian peristiwa, terserah apakah nanti kita akan memilih alur sirkuler, alur sirkuler itu alur bulat, maju dan sebagainya itu. Nah, ini bagaimana kita mendeskripsikan alur, membuat kerangka cerita, karena ini yang paling penting, Bu. Cerita itu akan terdeskripsikan karena kita sudah menentukan alur. Alur cerita itulah yang menentukan penokohan, fenomena dan proyeksi keinginan serta proyeksi artistik yang ingin kita garap tadi itu. Nah, begitu. Lanjut.
Nah, langkah-langkah menyusun alur ini yang harus kita lakukan. Pelukisan awal cerita, bagaimana tokoh mulai kita kenalkan, pengenalan tokoh. Nah, ini selalu saja di paragraf-paragraf pertama dialog, itu selalu saja ada pelukisan awal yang disebut. Bagaimana kita melengkapi dengan watak tokoh. Watak tokoh mulai kita garap di sana, orang mulai tahu seperti apa watak tokoh protagonisnya, seperti apa watak tokoh antagonisnya, tirtagonis dan detragonis. Begitu. Tirtagonis itu biasanya tokoh yang mendukung protagonis, detragonis itu biasanya tokoh yang mendukung antagonis. Kalau protagonisnya jahat, maka antagonisnya baik. Kenapa selalu begitu? Jadi jangan ada anggapan bahwasanya antagonis itu pasti jahat. Selama ini kan banyak gara-gara sinetron ini, gara-gara sinetron sering bahwasanya setiap yang antagonis itu pasti jahat. Padahal tidak. Kenapa? Protagonis itu tokoh utama, antagonis itu lawan dari tokoh utama. Maka kalau protagonisnya baik, maka antagonisnya pasti jahat. Nah, kalau protagonisnya jahat, pasti antagonisnya baik. Kalau tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi pertikaian. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Begitu. Atau protagonisnya memiliki karakter yang Ron karakter. Ron karakter itu, kalau protagonis memiliki Ron karakter, maka antagonisnya itu juga sudah pasti Ron karakter. Kenapa? Kalau protagonisnya di awal baik, di akhir jahat, maka antagonis sebaliknya, di awal jahat, di akhir baik. Itu namanya tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang lengkap, itu namanya Ron karakter. Gitu. Tokoh yang memiliki karakter yang lengkap, dia bisa baik sekaligus jahat, atau dia bisa jahat sekaligus baik. Nah, biasanya begitu di dalam proses konflik yang terjadi, maka akan ketahuan dia menjadi orang yang jahat sekaligus baik, atau sebaliknya. Begitu. Antagonisnya begitu. Protagonisnya begitu. Tirtagonis dan detragonis itu mengikut, kalau tirtagonis mengikut protagonis, detragonis mengikut antagonis. Itu selalu begitu. Ada orang-orang yang mendukung antagonis. Ada tokoh-tokoh yang mendukung protagonis. Itu harus kita ciptakan dalam pertikaian-pertikaian awal, pelukisan-pelukisan awal, sehingga di dalam pertikaian awal nanti akan bertemu tokoh protagonis dengan antagonis. Pertikaian juga karena ada kepentingan yang sama tentunya, atau ada kepentingan yang berbeda, ada keinginan-keinginan yang sama. Lalu tokoh tirtagonis dan detragonis, mereka juga akan melakukan pengembangan di dalam pertikaian. Boleh jadi saling fitnah, boleh jadi saling mencari kesalahan, boleh jadi saling mengadu domba, sehingga terjadi pertikaian-pertikaian sampai kepada puncak masalah. Nah, sampai pada puncak masalah inilah pertikaian antara protagonis dengan antagonis menjadi klimak. Kita yang harus menentukan pada tokoh yang mengeluarkan sifat aslinya. Nah, para tokoh akan kelihatan nih sifat-sifat aslinya. Maka penulis yang harus menentukan itu pada tokoh yang mana gitu. Lanjut. Nah, setelah muncul pada klimak, mulai dia penurunan kalau perlu. Penurunan cerita. Para tokoh mulai mengalami kesadaran. Tokoh A mengalami kesalahan. Atau protagonis yang awalnya jahat tadi mulai memiliki kesadaran. Seperti apa kesadaran-kesadaran yang ingin kita ciptakan. Atau ada tokoh yang ingin kita bunuh. Semuanya kan kekuasaannya pada penulis. Sudut pandang penulis yang paling penting tadi itu. Nah, makanya kita harus menentukan sudut pandang penulis, karena di akhir nanti tokoh ingin kita apakan dia. Jadi mengalami apa dia, si tokoh itu, pada penyelesaian. Nah, lalu pada keputusan nasib para tokoh akan kita jadikan apa? Cerita diakhiri sesuai dengan keinginan kita tentunya. Boleh jadi antagonis atau protagonis saling bersahabat, boleh jadi mengembang, lalu
malah menjadi konflik yang berkepanjangan, boleh jadi pengarang menyerahkan kepada pembaca. Nah, silakan pembaca memutuskan. Kita tidak mengunci. Seorang pengarang banyak juga yang tidak mengunci. Tokoh itu harus mati, tokoh itu harus hidup, tokoh A harus menang, tokoh B harus kalah. Kalau di film India itu kan selalu saja protagonis selalu kalah di awal dan di akhir selalu menang. Begitu kan? Jadi ada itu kita yang menentukan. Saya kira sementara itu Adinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid MSN. Lagi teman-teman materinya menulis naskah lakon. Walaupun ini naskah lakon, ini juga bisa dikaitkan dengan penulisan fiksi lainnya seperti cerita pendek dan novel ya, karena tadi ada alur, ada setting ya, kemudian ada penokohan dan itu bisa saling terkait. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama ada namanya ahli wahana. Jadi teman-teman yang menulis puisi, cerpen, novel, atau bahkan karya non-fiksi pun bisa dialihkan ke naskah lakon. Kalau sudah masuk ke naskah lakon, nanti ujungnya adalah ke panggung. Jadi karya teman-teman akan naik panggung, dipentaskan. Kemudian mana tahu nanti bisa juga difilmkan. Nah, kalau film tentu naskahnya skrip film ya. Nanti kita cari narasumber untuk film setelah ini. Nah, khusus untuk naskah lakon maupun untuk naskah fiksi lainnya, teman-teman bisa mendiskusikan ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan melambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Sesi tanya jawab dibuka. Silakan yang pertama. Oke. Tinggi dengan tangan ya. Silakan Kais, terima kasih sudah bergabung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Iya, pertanyaan saya Pak, apakah kita bisa menguatkan kondisi antagonis tadi itu tetap tidak di tokohnya, tetapi di situasinya. Contohnya Donald Bebek ya, itu kan protagonis, tetapi kondisi-kondisi lingkungannya atau keadaannya itu yang antagonis yang membuat dia selalu naas, misalkan seperti itu. Bagaimana dengan konsep karya yang demikian? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Tinggi dari komunitas Genitri dan kawan-kawan yang sudah hadir ya di ruang kelas tulis daring pada siang hari ini. Baik, Kada Dr. Sulaiman Junaid, kalau seandainya tokoh antagonis itu menguatkan antagonis itu tidak pada tokoh, tapi pada situasinya. Nah, kadang-kadang tokoh-tokoh ini berhadapan dengan situasi-situasi tertentu yang mempengaruhi sikap dan psikologisnya sebagai tokoh. Silakan, Kanda. Baik, terima kasih Mbak Singgi. Pertanyaan yang luar biasa. Saya kira situasi itulah yang menentukan antagonis dan tidak dia, gitu. Ketika kita lihat Donald Bebek itu, ya justru situasi itu yang menentukan. Di naskah-naskah lakon juga begitu. Ruang-ruang situasi itu selalu saja menentukan akhirnya si pembaca, bisa jadi terutama penulis ya. Kalau ketika kita bicara menulis, kita yang akan menentukan pada tokoh mana ingin situasi apa ingin kita berikan, ingin kita garap. Ketika situasi itu sudah menjadi jelas, nah dia akan menjadi sangat jelas apakah dia menjadi antagonis atau protagonis atau detragonis atau tirtagonis. Nah, itu memang pada situasilah yang akan menentukan suasana itu, latar suasana itu menentukan tokoh. Maka semua jembatan keledai itu saling berhubungan antara penokohan dengan alur yang ingin kita garap, itu selalu saling berhubungan. Dengan latar yang ingin kita munculkan, latar apa, suasananya seperti apa. Ketika bicara suasana itu tentu bicara situasi hari ini, situasi masa lalu, situasi yang sekarang sedang berkembang. Tinggal kita menggarapkan. Nah, di sanalah akan kita bisa lihat. Nah, ini ternyata si tokoh ini antagonis, begitu. Bisa lewat situasi. Begitu Mbak Singgi.
Iya, Baik. terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Istinggi, Pak Sulaiman Junet ya. Jadi bisa ya mempengaruhi sikap tokoh, karakter tokoh dari lingkungan ya. Tentu saja lingkungan itu akan membentuk karakter tokoh juga. Oke, teman-teman, selanjutnya dari mana lagi? Ada Kak dari Kak Masya ya, Kak Masya Firdaus di Jakarta. Dipersilakan. Ya, selamat sore Pak Junet. Selamat sore. Ini saya kan lagi ngikutin antologi skenario. Tapi Ya. dalam antagonis itu gitu, seharusnya kan pengedar namanya kan kepala banyak orang gitu. Karena kok kurang serk gitu ya. Antagonisnya itu pengedar, tapi dalam hura-huranya kok belanja baju muslim itu apa bisa gitu terjadi ya? Itu aja. Oke. Ya, Oke, silakan Kanda. Baik. Terima kasih Dinda Muhammad Suwan dan Mbak Maisa. Saya juga sekarang dengan Marcelena dengan Mbak Marcelena dari Jakarta sedang menggarap naskah skenario film. Kita menggarap tentang fenomena Aceh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sedang proses pembuatan filmnya. Itu Mbak Maisa. Bisa saja. Jadi antagonis kan tidak harus, walaupun mungkin dia sudah ditetapkan sebagai tokoh yang jahat mungkin ya, seperti yang Mbak katakan tadi. Tapi ketika dia menempatkan dengan kostum muslim ya, baju muslim ya enggak apa-apa, bisa. Kan bukan pada bajunya orang menjadi jahat dan tidak. Gitu kan. Di dalam diri kita, dalam secara ilmu psikologi nih, dalam diri kita sebagai manusia itu jahat dan baik itu seperti sekeping mata uang, Mbak. Sekeping mata uang. Nah, ketika kita tidak mampu membunuh atau menekan yang niat jahat dalam diri kita, maka akan muncul kejahatan itu. Tapi ketika kita mampu menekan niat jahat yang bergelora dalam diri kita, maka kebaikanlah yang akan muncul. Nah, jadi boleh jadi si tokoh itu memakai baju muslim, tapi dia sangat jahat. Itu boleh itu, luar biasa itu. Itu barangkali bagaimana si penulis merebut isu. Jadi tidak harus orang yang jahat itu wajahnya harus sangar. Tapi sekarang banyak orang-orang jahat itu kalau menurut saya dia menangkap isu yang hari ini terjadi. Orang bahasanya yang lemah lembut, pakai dasi, tapi ketika kita tinggalkan di ruang tamu sebentar, itu habis barang kita. Habis ternyata ketika kita balik, orangnya sudah tidak ada dan barang kita sudah lenyap semua. Gitu ya. Dan sering terjadi hal-hal yang seperti itu dalam ruang kehidupan kita hari ini. Nah, barangkali gagasan itu muncul pada penulisan skenario itu. Saya sepakat itu. Itu menarik untuk dikaji dan itu saya kira mudah-mudahan menjadi sebuah naskah yang menarik itu. Jadi tidak hanya orang kan hari ini masih ada sih orang yang menilai seseorang itu pada kostumnya, pada penampilannya. Melihat orang sangar lalu kita takut. Padahal belum tentu orang sangar itu, justru orang sangar itu sangat baik mungkin. Orang yang ramah tamahnya luar biasa, sangat familiar, wajahnya senyum selalu. Tapi justru dialah manusia yang paling jahat. Nah, barangkali dengan meminjam kostum, Mbak Maisa ya, meminjam kostum Islami tadi itu, orang tidak menyangka itu menjadi orang yang jahat, menjadi antagonis. Saya sepakat itu, dan itu menarik untuk dikaji. Saya kita belum bicara ceritanya ini ya,
belum bicara alurnya seperti apa. Dari kostum saja, tapi dia kita tabalkan sebagai antagonis. Itu sebuah isu yang menarik itu. Jadi sebuah karya itu memang harus ada isu yang menarik, ada kebaruan. Nah, biasanya kan antagonis itu pasti wajahnya keras, wajahnya seperti saya inilah minimal ya. Orang yang seram gitu ya. Melihat wajah, wah ini catatan orang yang tidak baik mungkin. Selama ini kan begitu. Tapi sekarang kita balik menjadi isu baru. Nah, ini harus cerdas, penulis harus begitu. Harus liar berpikirnya penulis itu. Harus ada tawaran-tawaran kebaruan. Itu baru satu hal pada tokoh dan kostumnya. Oke, saya kira begitu, Mbak. Tidak ada masalah itu. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Kak Masya, Kanda Sulaiman Junet. Ya, saya sepakat ya bahwa karya kita itu fiksi ataupun naskah lakon itu tokoh-tokohnya harus diciptakan secara alami. Jadi tidak ada tokoh yang sempurna betul ya, dan tidak ada yang jahat betul gitu. Tidak ada yang baik sekali, tidak ada yang jahat sekali. Ada sisi-sisi lain yang barangkali itulah yang akan menjadi daya tarik bagi pembaca nanti. Gitu. Baik, selanjutnya dari Jakarta kita ke siapa tadi? Kak Puspa Dani tadi melambaikan tangan, jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sulaiman dan juga Pak Guru. Ya. Hari ini rasanya materi yang diberikan Pak Sulaiman betul-betul materi yang luar biasa kalau bagi saya, Pak. Terima saya kasih. masih teringat Pak ketika saya masih di sekolah dasar dulu sekian tahun yang lalu, saya banyak menemukan di perpustakaan sekolah waktu itu banyak sekali buku-buku drama ini, buku-buku drama untuk sekolah dasar, Pak. Ya. Tapi kalau saat ini kebetulan saya kan bertugas sebagai pengawas sekolah. Saat ini kalau saya melakukan kunjungan ke pustaka sekolah dasar itu jarang lagi ditemui buku drama untuk anak-anak itu, Pak. Jadi saya terbersit di pikiran saya ingin mencoba pula untuk menulis naskah drama itu. Tetapi saya belum tahu Pak memulai dari mana gitu. Jadi mohon beri masukan kepada saya Pak, bagaimana caranya kita ingin memulai ini sebagai pemula ini. Waktu itu ketika saya kecil itu dulu Pak misalnya ada naskah drama tentang bawang putih bawang merah. Kemudian kami langsung ketika perpisahan sekolah itu setiap tahun dilakukan pementasan, anak-anak dilatih oleh guru-guru kan, kemudian ditampilkan. Tetapi saat ini hal itu sudah jarang saya lihat. Mungkin karena naskahnya itu yang tidak ada di sekolah, atau saya juga nggak tahu ada hal yang lain. Tapi itulah Pak, saya ingin mencoba itu untuk menulis naskah drama itu. Jadi mohon masukannya Pak. Bagaimana cara menangkap gagasan yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah naskah drama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puspadani di Pasaman Barat. Ya, langkah naskah drama untuk cerita anak-anak, untuk anak-anak Kanda. Nah, bagaimana kiranya, karena Kak Puspa ini penulis novel, ingin mengalihwahanakan ke naskah lakon barangkali. Bagaimana memulainya? Ya, silakan. Saya kira sama Bu Puspa. Sama sebenarnya, hanya teknisnya saja yang berbeda. Kalau di naskah lakon itu namanya ada Keramagung, ada Nembentek. Teknis penulisannya kan hampir sama ya dengan menulis novel. Kalau sudah biasa menulis cerpen, hampir sama sebenarnya itu. Saya paling sering itu ada satu gagasan. Yang penting bagaimana merebut gagasan. Seperti yang cerita kita di awal tadi, Bu. Bagaimana fenomenologi harus kita debut, gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita, dalam diri kita. Pasti kita punya semua kita ini punya masalah, punya ruang-ruang gagasan yang berserakan dalam diri kita. Nah, kita pungut itu, harus kita rebut, harus kita ambil. Lalu kita tulis apa gejala sosialnya, apa masalahnya. Nah, kalau kita sudah menulis itu, lalu kita apa proyeksi keinginan kita? Kita ingin menulis apa?
apa masalah yang ingin kita kembangkan. Kita deskripsikan itu. Kita buat deskripsi. Boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf. Nah, itu gejala sosial itu. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dalam diri kita tuliskan. Keinginan-keinginan kita itu. Selanjutnya, kita tulis apa proyeksi artistik. Ingin kita jadikan apa proyeksi keinginan tadi, deskripsinya. Cerita yang sudah ada tadi, yang ingin kita tulis, ingin kita jadikan apa. Lalu kita mulailah membuat jembatan keledai tadi itu. Kita buat penokohannya, siapa tokohnya, bagaimana fisiologisnya, secara fisiknya, secara psikologinya seperti apa, strata sosialnya seperti apa. Itu dulu kita tulis. Satu persatu, berapa tokoh yang ingin kita munculkan di dalam naskah kita, itu kita kupas satu persatu. Seperti apa sifatnya dan segalanya. Jenis tokohnya seperti apa. Itu. Kalau itu sudah ada, ya mulailah kita tulis. Saya kira itu sama. Makanya saya satu gagasan, dia bisa menjadi puisi buat saya. Dia bisa menjadi cerpen, bisa menjadi naskah lakon, bisa menjadi novel. Jadi banyak itu naskah-naskah lakon saya itu berangkat dari puisi, berangkat dari cerpen. Ada beberapa cerpen saya, lalu saya jadikan satu cerpen saya jadikan naskah lakon. Begitu. Sehingga ya harus kita lakukan alih mana. Satu gagasan yang kita temukan bisa melahirkan sekian karya. Nah, banyak Bu. Saya yakin berapa banyak pengalaman Bu Puspadani itu dari kecil sampai sekarang yang kita ingat. Berapa kesan yang paling menarik yang ada dalam diri kita. Berapa pengalaman yang menyakitkan. Berapa banyak pengalaman yang paling menyedihkan. Saya kalau bicara menulis, pasti ini saya ingatkan terus. Berapa banyak pengalaman dendam, rasa dendam kita yang selalu ada di dalam diri kita terhadap siapapun. Nah, kenapa itu tidak kita jadi? Kalau itu kita jadikan karya dari pengalaman-pengalaman pribadi kita, berapa banyak sudah karya kita? Sangat banyak. Dan saya selalu menjadikan itu. Dan hampir saya yakin, sangat yakin, karena setiap saya berbicara dengan proses kreatif seorang penulis, itu rekan-rekan selalu ngomong, selalu menyatakan bahwasanya senior saya juga, rekan-rekan saya juga, selalu dia berangkat dari realitas sosial dirinya. Lalu dia menjadi realitas sastra, mulai ada bahasa-bahasa menarik, mulai ada penawaran-penawaran bahasa di dalam ruang-ruang itu, bagaimana sintesis bahasa mulai kita. Nah, itu kan setelah kita jadikan fiksi, awalnya kan realitas sosial yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana kita diksi satu dengan diksi selanjutnya kita gabung menjadi baris, jadi kalimat, menjadi paragraf. Jadilah dia naskah lakon. Jadilah dia dialog yang menarik. Bagaimana kita harus melakukan itu gitu. Nah, ketika menulis Bu Puspa, jangan visi. Baru 1-2 dialog lahir, kita baca ulang ke atas. Oh, nggak jadi itu barang itu. Sampai tuntaskan, mau bagus atau enggak ada urusan. Tulis saja dulu. Ya, dari dialog 1 sampai dialog 200 misalnya. Tulis saja. Jangan baca-baca dulu yang ke atas itu, biarkan aja. Mau baik dia, mau enggak ada urusan kita itu. Urusan kita tulis sampai mentok. Nah, kalau sudah mentok, simpan, pergi dulu. Nah, kalau saya biasanya begitu. Udah mentok, saya pergi tuh. Pergi, raun-raun, jalan-jalan. Setelah refresh, buka lagi. Baru finishing, baru harus, oh ini kita hilangkan, ini tidak menarik. Dialog ini sangat tidak cocok, tidak ada logika, estetika, tidak muncul, etika tidak ada, kita buang, kita tambah. Jangan ketika sedang menulis itu kita revisi, nggak ada barangnya. Asik merevisi aja sampai selesai.
Akhirnya hanya dua dialog yang lahir. Nggak ada dialog 200 itu. Begitu Bu Puspa, mudah-mudahan saya tunggu karya-karya Bu Puspa. Kalau ada naskah lakon anak nanti kirim ke saya akan bisa kita diskusikan, bisa kita dialogkan. Kalau perlu saya akan pentaskan. Insya Allah dicoba Pak. Ya, begitu Dinda. Ya, baik. Terima kasih Dinda Sleman Junet, Bu Puspa Dani, Kak Puspa ya. Itu sudah ada tawaran. Kalau sudah ada, siap dipentaskan oleh komunitas Kuflet ya. Nah, barangkali Kanda Sleman Junet bisa secara teknis penulisan, barangkali bisa dijelaskan secara sederhana apa itu Kramagung, Bintex tadi, dan Jembatan Keledai, Kanda? Ya, ketika kita bicara Kramagung, di dalam diri kita itu sudah ada latar ya, tokoh, sudah ada kemampuan berpikir, imajinasi kita itu sudah mulai terbayang itu. Apa tokoh yang ingin kita garap. Di dalam Kramagung misalnya begini nih. Adegan pertama. Nah, ini halaman pertama nih, naskah lakon kita. Di ruangan kapten duduk di atas kursi. Sedang mencukur jenggotnya. Jelaskan. Di mana latar tempat itu sudah terbaca di Kramagung yang barusan saya baca itu. Mana latar tempat si tokoh? Siapa tokohnya? Kapten, kan? Ada nama tokohnya Kapten. Di mana dia duduk? Di kursi. Sedang apa dia? Sedang mencukur. Nah, lalu ada dialog. Mulai dialog. Kapten. Tenang. Tenang saja. Selesaikan apa yang satu ini dulu. Baru yang lain. Kau membuatku pusing. Jangan terburu-buru. Apa artinya 10 menit bagiku? Gunakan otakmu. Paling-paling kau hidup 30 tahun. Ada dalam kurung. Dalam kurung itu nebentek. Tek samping. Paling-paling kau akan hidup 30 tahun. Sambil meludah. Boleh jadi. Tergantung sutradara nanti kalau kita itu menggarap. Apakah si ke tokoh yang lain dia akan ludah? Atau meludah ke tanah. Begitu kan? 30 jadi 360 bulan. Akan kau pergunakan untuk apa waktu yang sesingkat ini? Coba kau hitung, Betina. Siap, Kapten. Nah, kata tokoh yang kedua. Begitu. Itu salah satu ruang bagaimana membuat Kramagung. Sehingga jelas ketika sutradara ingin menggarap naskah itu, sudah mulai terbayang dia. Oh, berarti ada di ruang tamu, ada tokoh Kapten dan ada tokoh Betina yang sedang berdialog. Begitu ya. Nah, begitu Om Subhan. Lalu laku tadi yang dalam kurung tadi itu menentukan acting dari si tokoh. Boleh jadi kalau di dalamnya meludah itu sudah. Kalau dia meludah ke wajah si tokoh Betina tadi itu sudah pasti marah ya kan. Lalu bagaimana laku dari karakter tubuh, karakter dialog dari si tokoh sudah terbayang dengan ada nebentek itu tadi. Begitu Adinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda. Sudah cukup tergambar ya teman-teman. Saya kira cukup jelas ya apa itu Kramagung, teks samping, Bentex, dan Jembatan Keledai. Nah, silakan teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan, ya 15-20 menit ke depan, yang masih ragu tentang materi ini, dipersilakan. Ini kesempatan berdialog langsung dengan Kanda Sleman Junet. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ya.
Pak Sleman, bagaimana cara menciptakan dialog yang berkelas dan tidak pasaran? Misalnya perkataan seorang dosen dan lain-lain. Nah, dari Kak Ai Kurniasari, nah, menciptakan dialog yang berkelas, Kanda. Tidak pop gitu ya, agak nyastra lah gitu. Ya, banyak cara kan menciptakan lakon itu ya. Adinda Ai tadi, Ai Kurniasari, bagaimana caranya? Ya caranya memilih diksi. Lalu kita sudah tahu tokoh itu siapa. Kan kita sudah menyebutkan tadi tokoh ini bagaimana sifatnya, fisiologisnya seperti apa. Tentu dari situ kita sudah tahu si tokoh ini harus berdialog seperti apa, gitu kan? Kalau saya berdialog seperti ini misalnya, hei orang tua miskin, anak sengsara, jangan kau terlalu bergembira. Nah itu kan muncul dialog itu sudah terbayang kan tokoh. Oh tokoh ini pasti tokoh yang kasar, pasti tokoh yang pemarah, gitu kan sifatnya. Nah jadi Mbak Ai Kurniasari ini yang harus ditentukan ketika menentukan penokohan tadi itu. Dan itu turunannya ketika kita ingin menulis dialog pada si tokoh yang berkualitas, kita lihat di mana sifatnya yang sudah kita tulis tadi itu. Nah, kalau sifatnya pemarah, nah, kita sesuaikanlah dialognya begitu. Kalau dia tokohnya seorang guru misalnya, tentu enggak mungkin seperti dialog yang barusan. Kan gitu Mbak Ai ya. Tentu dia dialognya ya harus dialog-dialog yang misalnya para hadirin di dalam akan kita akan memberikan sebuah pencerahan kepada Ananda semua. Nah itu salah satu ya. Salah satu bagaimana tergambar langsung itu. Dari dialog yang begitu tergambar langsung tokohnya. Walaupun kita sudah tidak menulis Datuk. Kita tidak menulis Datuk. Datuk Simahani misalnya. Kita hanya menulis Simahani. Menganalisis dialog yang barusan itu, dia sudah mulai terbayang. Ini settingnya Minangkabau. Ini pasti Simahani ini tokoh Datuk ini. Dengan cara berbicaranya, dengan cara, itu dia. Itu pilihan-pilihan diksi seperti itu yang harus harus mulai rajin kita pilih. Dan itu kita akan lihat. Makanya di penokohan, satu, tokoh apa? Datuk Simahani. Kita buat sifatnya. Fisiologisnya seperti apa, psikologisnya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Nah, turunannya nanti ketika kita mulai menulis dialog, kita selalu lihat itu. Jadi tidak bertolak belakang nanti tokoh itu. Tokoh itu selalu saja menjadi konstan, menjadi instan dialog-dialog yang ingin kita capai. Begitu teknisnya yang selalu dalam menulis naskah yang pernah saya lakukan. Dan kali This meeting is being recorded. Kalau saya menginjak Injil misalnya, ada dialog, ada nebentek, si tokoh marah-marah, saya tidak bisa terima, dalam kurung sambil menginjak Injil, itu udah salah itu tidak mungkin bisa kita lakukan, gitu kan. Tapi kalau
baru hayang seperti barusan, hanya pada kostum, dengan kostum muslim. Mana mau muslim mau non muslim ya sama aja, pasti ulama aja bisa. Masa ustadz tidak jahat? Banyak kok yang ustadz jahat. Ya kan? Banyak yang pastor jahat, banyak. Jangan nah itu kan ke personal, bukan ke agamanya. Itu kostum juga itu kan, apakah dia dengan memakai kupiah atau surban dia dijamin tidak jahat. Psikologis setiap manusia hitam dan putih itu selalu ada. Tidak harus kita yang Islamnya pas-pasan, ya justru yang Islamnya sangat bagus, pemahaman agamanya sangat tinggi, sangat kuat, godaannya lebih kuat dari kita begitu. Begitu saya kira. Yakin saya tidak akan bermasalah. Kalau mungkin Mbak Singgih nanti boleh membaca naskah saya yang berjudul Jambu Ineng Bale. Itu larinya entah kemana-mana itu. Banyak sutradara tidak berani menggarap naskah itu. Iya, maksudnya saya tadi gitu yang saya tanyakan gitu kan. Sebab kan kadang kan ya tadi Pak berhubungan dengan nilai-nilai yang akan kita sampaikan seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti kembali lagi pada konteks ini ya, pengemasannya ya nanti ya. Harus paham mana yang pada akhirnya masuk sara, mana yang enggak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Kanda Sulaiman Junaid, KI Singgih, sudah cukup jelas ya. Kita di penghujung kelas, saya berikan kesempatan satu lagi, ada Kak Nelda di Bukit Tinggi. Silakan, Kak Nelda. Ya, terima kasih banyak Pak Subhan. Maaf Pak, saya tadi baru bergabungnya terlambat. Nggak tahu juga apakah sudah dibahas tadi apa belum. Misalkan begini, kita akan membuat sebuah cerita berdasarkan kenyataan yang kita alami. Nah, di situ kan pasti kata Bapak tadi itu ada dendam kita yang tersimpan lalu kita curahkan dalam bentuk tulisan. Nah, bagaimana tuh misalkan ada kan menurut kitanya berpikir bahwa gampangnya begini, si A itu jahat supaya si A itu tidak merasa tersinggung, terus nanti bahasanya supaya lebih sopan atau supaya tidak menyinggung lah gitu. Maksudnya bagaimana mengarahkan supaya jalan ceritanya enak tapi tidak tidak ada pihak yang tersinggung dari cerita yang kita buat. Maksudnya begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Nelda di Bukit Tinggi. Kanda terkait dengan pemilihan diksi, kata, bahasa agar naskah kita tidak menyinggung pihak manapun. Karena orang sekarang kan mudah tersinggung ya. Silakan Kanda Sulaiman Junaid. Baik. Nah itu tadi, makanya sebuah naskah lakon itu karya sastra lah secara umum ya. Karya sastra secara umum itu kan semuanya berangkat dari realitas sosial. Apa yang terjadi ketika kita bicara fenomenologi, ilmu filsafat secara umum, lalu bagaimana merebut gagasan, itu gagasannya ada dalam gejala-gejala sosial yang ada di tengah kita. Ya, pasti berangkat dari apa yang ada di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, di lingkungan kita. Pasti dari situ. 50% loh, Uni Nelda. 50% itu berangkat yang kita pungut. Itu Adinda Subhan menulis Rumah di Tengah Sawah itu 50% itu dipungut gagasannya. Ketika sudah jadi rumah di tengah sawah, maka 50% itu gagasannya dari gejala sosial. 50% lagi itu olahannya dalam dunia sastra. Bahasanya diperindah, diksinya dipilih, kemampuannya berpikirnya mulai diolah, sehingga enak untuk dibaca. Kadang-kadang sampai terenyuh kita, sampai menangis kita membaca Rumah di Tengah Sawah. Padahal itu peristiwanya Adinda Muhammad Subhan itu.
Saya tahu betul tuh rumah di tengah sawah, memang di tengah sawah rumahnya di Medan itu. Masa kecil adinda saya Subhan itu, ya rumahnya memang di tengah sawah di Medan. Sering mencari di tengah sawah itu bersama teman-teman. Nah, tapi bagaimana itu diolah? Itu kan. Ketika diolah menjadi rumah di tengah sawah kan menjadi fiksi dia. Nah, makanya 50% itu realitas sosial, 50% itu realitas sastra. Diksi-diksi yang menarik mulai kita sentuh, mulai kita pilih. Nah, ketika dia menjadi naskah lakon, itu menjadi fiksi. Dia sudah menjadi drama. Drama itu ditulis oleh dramawannya, bukan lagi menjadi realitas sastra, realitas sosial. Gitu, menjadi fiksi dia. Jadi tidak ada yang tersinggung di sana. Kita boleh mencantumkan siapapun nama tokoh yang kita inginkan. Kan kekuasaannya ada pada kita. Siapa yang mau kita beri nama si tokoh? Mau si Entung dia, mau siapa nama tokoh yang ingin kita berikan? Pasti orang tidak akan tersinggung itu. Karena orang tahu ini pasti fiksi gitu. Cuman yang masyarakat awam tidak tahu, itu sebuah karya sastra itu semuanya berangkat dari realitas sosial. Itu yang masyarakat awam tidak tahu sesungguhnya gitu. Dari pengalaman empirik kita, dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita saksikan, kita tulis. Nah, itu. Jadilah dia naskah. Nah, ketika bicara bagaimana menuliskan dialog yang menarik, dialog yang memiliki kualitas seperti pertanyaan tadi, dialog yang menjadi halus, nah, tentu harus memiliki kosakata yang banyak kita, agar pilihan-pilihan diksi kita itu menjadi pilihan diksi yang menarik, pilihan diksi yang menggoda, pilihan diksi yang bahasanya bahasa mendua, bahasa yang membias, banyak makna. Nah, ketika menjadi realitas sastra kan harus itu pilihan kita. Bagaimana bahasa-bahasa kita itu menjadi banyak makna kan. Siapapun yang membacanya maknanya berbeda. Tidak boleh seorang Adinda Subhan itu menyatakan, oh rumah di tengah sawah tidak seperti yang Mbak Nelda pahami, bukan itu maksud saya. Penulis nggak boleh begitu. Ya kan? Penulis harus, saya kalau ditanya apa yang dimaksud dengan puisi yang saya ciptakan itu, menurut saya begini, bagaimana? Benar? Saya nyatakan langsung benar. Karena sebuah karya sastra itu boleh dipahami apa saja, tergantung pembacanya. Karena ketika pembaca membaca karya sastra kita, itu di dalam dirinya sudah ada pengalaman empirik yang dimasukkan ke dalam karya sastra orang yang kita tulis itu. Begitu. Jadi jangan cemas. Saya ketika di Solo, ketika kuliah di Solo, saya menemukan tetangga saya itu tukang becak. Setiap hari bertengkar, berantem dengan keluarganya, begitu ya, berantem, dan itu sangat mengganggu saya di sebelahnya. Semua yang terjadi di sebelah itu masuk ke ruang saya. Nah, saya tangkap. Saya sebagai penulis itu tidak saya sia-siakan. Nah, tidak saya sia-siakan itu. Saya garaplah dia. Saya tangkap fenomenologi itu. Saya catat seperti apa yang saya jelaskan tadi. Saya catat nama tokohnya. Saya mulai saya berkontemplasi. Mulai imajinasi saya berjalan, bergerak, kemampuan berpikir saya itu berjalan. Saya catat segalanya. Lalu lahirlah sebuah cerpen. Saya berikan namanya UFO. Kenapa UFO? Sekali waktu si Mas itu dengan kaosnya, dengan celana pendek, dia berlari keluar, dari belakang dikejar oleh piring. Dilempar oleh istrinya.
Nah, itu jadikan fenomena, jadi gagasan. Ya saya pungut gagasan itu. Saya tulis jadi cerpen. Judul cerpen saya itu UFO. Jadi pemenang 1 di naskah lomba penulisan cerpen Kompas pada tahun 2007 ketika saya melanjutkan S2. Nah, itu dia. Dari situ apa? Itu kan pengalaman yang menarik yang saya dapatkan, saya rebut dari peristiwa orang lain. Saya jadikan cerpen. Ini sekarang UFO itu sedang saya buat jadi naskah lakon. Buat saya menarik ini. Sedang jadi naskah lakon. Sedang saya buat naskahnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Nah, begitu. Jadi boleh dari mana saja. Nak perlu apa? Realitas sosial menjadi realitas sastra. Tapi bagaimana bahasa-bahasa yang kita pungut, bahasa-bahasa yang inilah yang harus kita jadikan. Bagaimana kemampuan kita berbahasa, bagaimana kosakata yang banyak yang harus kita pilih, kita cari. Begitu saya kira. Maka harus rajinlah baca kamus populer, kamus bahasa, kamus estetika, sehingga kita banyak pilihan-pilihan ketika kita menyusun diksi. Kekayaannya di situ, dan itu milik kita masing-masing, tidak bisa diberikan ke orang lain. Gaya kita, Adinda Subhan, saya menyontoh Adinda Subhan, tidak bisa seperti Adinda Subhan. Saya pasti memiliki gaya bahasa saya sendiri yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, disitulah kekuatan kita masing-masing dalam menulis. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junet dan Uni Nelda di Bukit Tinggi ya. Jadi kuncinya memang penulis harus banyak baca karya-karya pengarang-pengarang hebat yang sudah ada, buku atau koran ya dan lain sebagainya. Kita boleh saja epigon di awal-awal, nanti suatu hari nanti kita akan menemukan gaya kita sendiri, gaya bahasa kita sendiri. Walaupun tanpa membubuhkan nama pengarang, ketika seseorang membaca karya itu, ini karyanya Pak Sulaiman Junet, ini karyanya Muhammad Subhan, ini karyanya Uni Nelda gitu. Jadi pembaca mereka akan bisa tahu ketika mereka membaca narasi atau bahasa kita. Baik, teman-teman, saya kira sudah di ujung sekali ya, mau asar juga, dan beberapa kota lainnya barangkali sudah masuk waktu asar. Kita minta closing statement untuk materi ini kepada Kanda Sulaiman Junet. Silakan closingnya, Kanda. Baik, terima kasih. Saya kira tidak perlu berpanjang-panjang closingnya. Setiap ada ruang-ruang seperti ini, setelah ada dialog-dialog seperti ini, tugas terakhir apa? Tulis. Tulis dan jadikan naskah. Jadikan karya. Pungut apa yang ada di sekeliling kita. Pungut apa yang ada dalam diri kita. Dibongkar kembali ingatan visual yang ada dalam diri kita dari masa kecil sampai hari ini. Lalu ambil salah satunya. Jadikan karya. Dan saya tunggu karyanya tentunya. Begitu. Begitu Adinda Subhan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ending dari kelas-kelas yang teman-teman ikuti, ya, yang kita ikuti apapun itu, baik berbayar maupun free, ya, kuncinya adalah bagaimana teman-teman pasca mengikuti kelas adalah menulis. Nah, seperti closingnya Kanda Sulaiman Junet. Dengan menulis itu, kita akan menunjukkan bahwasanya kita punya karya. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kanda Dr. Sulaiman Junet MSN sudah berkenan kembali meluangkan waktunya di kelas menulis daring. Tentu kita masih dahaga ya, masih haus akan ilmu pengalaman beliau di ranah penulisan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan beliau pada sesi-sesi kelas lainnya. Perbanyak maaf dan terima kasih kepada semuanya teman-teman yang sudah hadir. Sehat semua, selamat menjelang berbuka puasa. Kita bertemu kelas pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali ke tim kreatif, dipersilakan menutup pintu kelas.